Kemudian ada kisah yang panjang. Ini kisahnya panjang sekali nih. Saya ringkas aja ya. Kisah mengenai pertobatan sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Namanya Ka'ab. Ya. Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita an takhallufihi an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Dia bercerita bahwa dia tidak jadi ikut perang, berjihad waktu perang Tabuk. Ini perang yang sangat urgen. Kok ada yang mundur gitu? Lalu Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Sebelumnya aku tidak pernah mangkir atau tidak pernah menghindar dari perang apapun, jihad manapun. Selalu ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu perang, yaitu perang Badar. Beliau belum Islam waktu itu. Lalu beliau mengatakan bahwa di saat mau berangkat itu dia kepikiran anak istrinya. Maka dia minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku sejenak pulang melihat rumahku, rindu pulang kampung. Maka pulanglah dia sebentar. Pas nyampe di rumah, maklum semua istri kan maunya suaminya di rumah, benar nggak? Ya, di rumah aja mas, gitu ya. Itu normal, manusiawi, itu dari dulu sudah begitu ya. Gak nyaman kalau suaminya kelayapan kemana-mana, hatta walaupun hal-hal yang baik. Tapi beberapa keluarga saya juga heran, suaminya nongkrong di kafe gak apa-apa, tapi kalau suaminya pengajian baru apa-apa. Ini udah ketemu nih beberapa orang nih. Ada juga yang artis, ada juga yang mantan artis. Ada mantan artis, ada juga orang-orang biasa. Kalau nongkrong, minum-minum, gak apa-apa sama bininya ya. Bahkan nyabu dibiarin sama bininya. Tapi pas pengajian gak tahu dalam pikiran istrinya apa. Saya gak ngerti kan, gak pernah jadi istri kita kan. Tanya aja ke ibu-ibu itu ya. Akhirnya beliau gak tahan melihat anak istrinya ditinggal. Mulai terbayang menakuti dirinya. Ntar kalau saya mati anak istri saya gimana? Istriku jadi janda, anak-anakku menjadi yatim piatu atau yatim. Maka dia mager. Tahu mager ya? Malas gerak, udah di rumah aja. Orang udah perang, berjihad, ternyata menang. Pulang-pulang Nabi SAW bawa harta rampasan perang. Biaya perang itu gede, maka dihalalkan di zaman Nabi Muhammad SAW kalau perang menang bawa harta rampasan perang. Itu sebabnya para sahabat tuh sering mengalami pacaklik, sering mengalami kemiskinan. Kenapa? Biaya perang gede, gede sekali biaya perang itu. Sampai sekarang begitu. Amerika angkat kaki dari Irak, dari Suriah, karena hasilnya nggak ada. Suriah masih ada aja. Aljazair tumbang langsung. Apalagi negara yang hancur, Irak hancur langsung. Suriah sampai sekarang masih tahan. Isu Sunni Syiah ternyata nggak laku. Kenapa? Di sana mereka nggak memperdebatkan itu. Ternyata itu isu dibawa dari luar. Isu apa? Sunni Syiah. Itu biasa Pak, dibawa ke dalam. Itu isu yang dibawa. Ternyata orang-orang Amerika itu sudah paham. Bukan Amerika semua Pak ya, bagian-bagian intelijen mereka itu. Untuk menghancurkan umat Islam gak perlu pakai bom. Adu aja Sunni sama Syiah. Padahal yang disebut Syiah bukan Syiah, masih Ahlus Sunnah. Cuma karena beda paham, beda satu maulid, satu gak maulid ya. Itu aja beda-beda tipis aja tuh. Lalu dibuatlah data-data palsu. Oh perang beneran, bahkan banyak yang dikirim. Saya ketemu juga mantan mujahidnya pulang Pak,
masih diterima, alhamdulillah masih diterima. Dia masih muda, bapaknya mati di sana. Matinya bukan mati lagi perang. Jadi mereka ini merindukan ada kekhalifahan di akhir zaman. Mendengar ada Islamic State, negara Islam di Irak, di bagian tertentu di Suriah, maka dia berangkat, dijual aset-asetnya. Sampai di sana ternyata tidak ada khilafah Islam yang dia lihat, yang ada amburadul, yang ada rasis. Satu kali ada yang sakit di rumahnya itu, neneknya dibawa, semua keluarga dibawa, berharap negara Islam membawa rahmat. Ternyata negara Indonesia ini sangat Islami, cuma sarungan, ya, itu aja bedanya. Islami tapi pakai koplok, pakai kopiah hitam gitu, pakai kopiah biasa. Islaminya ya beginilah Islami kita. Menurut dia negeri ini tadinya gak Islami, ternyata pulang dari sana dia merasa negeri ini sangat Islami. Jadi lagi sakit, salah satu keluarga, ayahnya keluar cari obat, sampai di luar ditembak, tidak tahu siapa yang nembak. Pulang-pulang cuma namanya. Jadi udah sehari nggak balik-balik, keluarlah anaknya, ternyata bapaknya terkapar nggak jauh dari situ, udah mati ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang udah itu kan keluarga besar itu, bapak, ibu, anak, selevel orang tua masih nggak mengerti bagaimana yang disebut negara Islam. Ya. Indonesia bagi saya termasuk negara yang sudah lumayan banyak lah Islaminya. Bapak ibu ini kalau nikah pakai KUA nggak? Ya, Islami nggak tuh? Urusan haji yang paling rapi di dunia itu negara Indonesia. Salah satunya, Malaysia juga bagus tuh ya. Tapi antri di Malaysia sebelum pandemi sudah 70 tahun. Kita antrinya masih 10 sampai 15 tahun sebelum pandemi. Sekarang saya nggak tahu deh. Ya, sekarang mungkin 20 puluhan tahun kali. Dan mungkin kita nggak sempat kali Pak. Sebagian besar kita sudah meninggal duluan, baru bisa pergi haji umroh. Jadi jangan berpikir negara disebut negara Islam belum tentu Islami. Negara Islam itu bukan nama. Islam itu satu sikap ya. Dan itu butuh proses yang panjang. Ya. Ka'ab ibn Malik pulang melihat, ya bukan pulang ya, dia kemudian melihat Nabi SAW pulang membawa harta rampasan perang. Di saat itu ternyata ada 2 orang lagi yang nasibnya sama dengan dia, mau perang, mau jihad, mampir ke rumah gak balik-balik. Ini ada 2 orang lagi, berarti dia berapa? Dia bertiga. Lalu ada 50-an orang yang tidak pernah ikut penataan perang, tapi datang bersama mereka bertiga, berarti sekitar 53-an. Ini perkiraan angka-angka kita berdasarkan hadis ini. Yang 50 orang ini tidak ada perasaan malu. Jadi ketika datang Nabi bawa ghanimah, rampasan perang, itu ia meminta, mereka meminta bagian, minta bagian supaya diberikan harta rampasan perang, padahal nggak ikut perang. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami ini sakit, punggungku sakit, badanku sakit, kayak gitu. Oh, macam-macam buat alasan. 50 orang itu lebih. Mereka kemudian diberikan oleh Rasulullah kelonggaran dan diberikan harta rampasan perang. Tapi yang 3 ini nggak ngomong. Wahai Rasulullah, kami tidak ikut perang, mohon ampunkan untuk kami. Alasannya apa? Nggak ada alasan wahai Rasulullah. Polos. Yang bertiga ini polos. Kami tidak perang karena kami memang tidak perang wahai Rasulullah. Jadi kata Ka'ab, itu yang 50 ternyata orang-orang munafik. Ternyata orang-orang munafik. Kalau lagi nggak berbuat apa, alasan banyak. Maka coba cek ya, ciri-ciri orang munafik itu banyak alasan. Jadi kita kalau salah aja, ya
gak usah banyak-banyak macam-macam alasan. Salah katakan, ya Rabb, asaituka, aku bermaksiat, durhaka kepadamu. Kenapa? Ya karena aku seorang hamba yang bodoh, yang banyak maksiat, yang kotor. Ya, sebut begitu aja. Gak usah kemudian kita merasa menyalahkan siapa-siapa. Ini ada artis baru taubat nyalahin musiknya, ya. Itu kan childish, Pak. Dia yang maksiat, yang dia salahkan apa? Musik. Lah musik kan nggak bernyawa. Lebih hebat handphone kali bikin maksiat daripada musik. Kalau mau tobat sekalian dari handphone, dari TV. Bener nggak? Yang bikin kita maksiat lebih banyak handphone kita. Ternyata itu cara menutupi aja. Ada sesuatu yang ditutupi, ya. Ada orang nih tengkar, yang desa lain siapa? Ini suami istri nih tengkar. Ini bapak ini kan suami istri nih. Tengkar di rumah, nyalain siapa? Pasti nyalain pasangan. Itu childish itu, ya. Udah tua, udah berubah, masih nyarahin bini. Istrinya nyarahin suaminya. Itu childish. Orang kalau lagi tengkar itu tiba-tiba jadi anak-anak, ya. Dan secara psikologi, orang kalau lagi tengkar nggak akan pernah mendengarkan kata-kata orang yang dia lagi scroll itu. Jadi nggak bisa masuk. Itulah dalilnya kenapa mesti ada orang ketiga. Ka'ab bin Malik mengatakan, lalu Nabi bersabda, ya sudah, tunggulah ketentuan Allah kepada kalian bertiga. Adapun yang 50-an orang tadi, seperti tidak ada masalah. Mereka mengira Rasulullah tidak dapat wahyu, tidak bisa mengetahui isi hati orang dengan izin Allah. Rasulullah mengerti, tapi Rasulullah tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum zahir. Jadi kita nih tahu isi hati orang, kita nggak boleh menghukumi isi hati orang. Ini Rasulullah adabnya begitu. Akhirnya 3 orang sahabat ini dipisahkan dari istrinya dan tidak disapa. Mulai dari hari pertama Nabi mengatakan, tunggu ketentuan Allah untuk kalian. Ternyata wahyu belum turun-turun. Apa kata Ka'ab? Aku masih menguatkan diriku datang ke masjid. Di masjid tidak ada satupun yang jawab salamnya, nggak ada satupun yang memandangnya. Ketika Nabi ta'lim, Nabi tidak mau melihatnya, maka dia menunduk. Di saat dia menunduk, Nabi melihatnya, dia merasa diperhatikan Nabi. Ketika dia naik, Nabi pura-pura nggak ngeliat dia. Begitulah selama hampir 40 hari. Di riwayat lain disebutkan, tapi nggak disebutkan di sini. Ka'ab ini didatangi oleh utusan Kaisar atau Raja Persia, Kaisar Rom atau Raja Persia, diminta untuk menjadi panglima di kalangan mereka. Itu surat datang, itu hari ke-40. Surat datang, dia baca, langsung dia robek. Untuk apa aku ikut memerangi Rasulullah yang sudah aku tunggu sekian hari, ya. Maka dia robek. Di saat dia robek, terbukalah pintu langit, turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taubat beliau pun diterima, ya. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi, ya, sampai akhir. Dan dikatakan bahwa Allah menerima taubatmu wahai Ka'ab. Dan di sini terlihat bahwa taubatnya para sahabat dulu rata-rata 1 dosa 40 hari taubat. Dulu ini ganti tuker dari masa Sayyidina Musa, Bani Israel, kalau keliru salah bunuh diri. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW dikasih kesempatan 40 hari. Ini zaman sahabat. Lalu turunlah ayat itu, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah, ya.
Ada 3 ayat, bahkan 5 ayat turun surat At-Taubah. Nah, berdasarkan ayat ini Allah kemudian menerima tobat daripada Ka'ab dan 3 orang yang bersama dengan dia. Bahkan disebutkan wa 'ala salasatil ladzina khulifu, ya. Bahkan terhadap 3 orang yang membelot tidak ikut berperang itu diterima tobatnya. Cuma 40 hari nggak disapa, dipisahkan dari istri, dipisahkan dari anak. Kalau ngomong nggak boleh dijawab, dikucilkan. Gimana kira-kira? Itu siksaan luar biasa bagi Ka'ab. Tapi dia sabar. Dia digoda untuk menjadi jenderal, menjadi musuh, dapat fasilitas, dia nggak mau. Ya, inilah Ka'ab bin Malik dan 2 orang atau 3 orang sahabatnya. Tobatnya diterima, tapi prosesnya lama ya. Kenapa 40 hari? Karena mangkir dari jihad itu dosa besar. Itu dosa besar. Karena 2 aja, munafik, mukmin. Munafik, mukmin. Untuk membersihkan diri seseorang dari kemunafikan butuh 40 hari. Sayyidatuna Aisyah juga sama, dituduh selingkuh oleh orang munafik Abdullah bin Ubay yang tadi itu, yang 50-an orang tadi. Itu ada satu pemimpinnya namanya Abdullah bin Ubay. Nuduh Sayyidah Aisyah. Berapa hari baru turun wahyu? 40 hari. Sama 40 hari juga.